Biar saya dulu. Ahina Laude ya? Ya. Iya, oke. Baik, jadi 3 menit dimulai dari waktu Anda berbicara. Silakan Ahina Laude. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi inna qatalal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Wa innal ladzina qatalahu fihi la bisyakin minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'zun wa ma qataluhu yaqinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi ya bersama ini channel yang memfasilitasi kami untuk berdiskusi masalah penyaliban Yesus. Nah, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, ayat yang menyangkal tentang penyaliban Yesus itu tentu saja semua orang sudah tahu, yaitu di dalam surat keempat ayat 157, di mana di ayat itu menjelaskan bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib. Ayat di sana mengatakan, dan karena perkataan mereka, ya sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasul Allah. Mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Dan orang-orang yang berselisih tentang peristiwa itu benar-benar dalam keraguan. Mereka tidak punya pengetahuan tentang itu, melainkan hanya prasangka saja, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, ini adalah referensi Al-Quran sehubungan dengan peristiwa yang diklaim oleh umat Kristen bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Ketika kita menanyakan kepada orang Kristen, tentu saja acuan mereka adalah Alkitab. Mereka selalu membanggakan Alkitab. Mereka mengatakan, lihatlah kami punya saksi mata yang mencatat tentang peristiwa kejadian 2000 tahun yang lalu itu. Mereka mengatakan di sini ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi yang mengherankan jika kita melihat di dalam Injil Markus pasal ke-14 ayat ke-50, semua murid-murid itu meninggalkan dia lalu melarikan diri dalam saat yang genting di dalam kehidupan Yesus itu. Jadi dalam hal ini ketika mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah saksi mata, Alkitab itu adalah saksi mata, ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya mereka itu melarikan diri pada saat yang genting di dalam kehidupan Yesus itu. Lalu ketika kita melihat bagaimana ketika di dalam satu perikop yang sangat jelas tentang penjelasan Paulus, ya ketika di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9, Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi sebenarnya di sini yang mempropagandakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit adalah Paulus. Bagaimana Yesus itu mati dan bangkit? Di dalam satu perikop yang lengkap di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 dan 42, di sana dijelaskan bahwa Yesus itu mati dan bangkit dengan tubuh rohani. Ya, itu kata Paulus. Jadi Paulus sendiri tidak meyakini Yesus itu bangkit dengan tubuh kasar, melainkan dengan tubuh rohani. Lalu Yesus juga mengatakan begitu, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu tidaklah berbentuk tubuh kasar, tetapi berbentuk tubuh rohani. Di dalam Lukas pasal ke-20 ayat ke-27. Lalu baik, waktu habis, Ahi Laude, maaf kita dibatasi waktu, mohon maaf. Sekarang dengan Charlie siap-siap. Ya. Waktu dimulai setelah Anda bicara, silakan. Ya, jadi begini ya, saya berpikirnya gini ya, kalau misalkan dituliskan di dalam Al-Quran seperti itu, apakah ada satu orang saja, orang dari Arab pada abad ke-7 menyaksikan peristiwa yang terjadi di Israel, di Yerusalem waktu itu pada abad ke-1. Nah, kalau misalkan memang ada sehingga Al-Quran bisa mencatatkan demikian, bagaimana caranya? Apakah pakai mesin waktu? Apakah ada satu orang Arab? Namanya siapa? Kalau ada namanya siapa? Jadi kalau kita menggunakan teorinya Rudyard Kipling itu kita bisa membuktikan dengan teori begini, 5W 1H. 5W 1H itu begini, what, when, where, who, and how. Jadi ini tentang apa? Tentang Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu seorang Bani Israel. Where, terjadinya di mana, kapan. Nah, ini kita bisa membuktikan ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, kalau misalkan tentang seorang Israel terjadi di awal abad pertama, terus di Israel, bagaimana kitab Arab bisa menyimpulkan bahwa yang disalibkan bukan Yesus? Ya, ini sudah terjadi gap yang sangat besar, missing link-nya terlalu besar. Kalau misalkan kita menggunakan metode
data sampling, ini error samplingnya terlalu besar, tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi saya berpendapat satu-satunya sumber ya, yang bisa dipercaya adalah Alkitab sampai sekarang. Dan bahkan bukan cuma itu, ada sejarawan-sejarawan seperti Tacitus, seperti Josephus, Marbar Separion, ya, Lucianus dari Samosata, ada juga Talmud Babilonia, itu mencatatkan bahwa memang Yesus disalibkan, itu sudah tidak terbantahkan. Nah, kalau misalkan tentang yang disebutkan tadi itu ada waktu Yesus ditangkap, bukan waktu Yesus disalibkan ya. Waktu Yesus ditangkap itu disebutkan tadi Pak sahabat TV ini mengatakan semua murid-muridnya melarikan diri. Bukan, terjemahannya adalah membiarkan itu terjadi ya. Jadi dan itu beda ini ya. Bukan pada saat Yesus disalibkan. Justru saya bisa memberikan, kalau waktu saya berikutnya nanti, saya bisa memberikan bukti-bukti. Pada saat Yesus disalibkan, murid-muridnya ada di situ. Ya, bahkan Maria, ibu Yesus juga ada di situ. Semua saya bisa buktikan kok. Ya, jadi kalau mungkin dari pihak Islam bisa membuktikan dulu. Ya, ini bagaimana membuktikan kebenarannya gitu ya. Berdasarkan pertanyaan saya itu tadi ya. 5W 1H. Tentang siapa, bagaimana, ya, itu aja. Oke, baik. Mau mengingatkan lagi tadi, iya, cek. Oke, beneran nggak? Jadi itu opening statement dari kedua belah pihak, baik Kristen maupun Muslim. Sekarang masuk ke sesi soal jawab, dan diharapkan kalau memang dalam sesi ini, dalam diskusi ini, silakan untuk men-share data yang kalian punya. Nanti waktu akan di-pause sampai untuk proses sprint sampai kalian berbicara lagi. Sekarang dari pihak Muslim, silakan mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan dari opening statement pihak Kristen. Silakan Akhi Laude, 3 menit berjalan setelah Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kesalahan yang sangat fatal yang selalu disampaikan oleh Bro Charlie ini adalah beliau itu tidak memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri itu membantah jika sebenarnya Nabi Muhammad itu bukanlah saksi mata. Kita bisa lihat di dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-44, bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menyaksikan peristiwa itu 600 tahun sebelum itu. Jadi apa yang Nabi Muhammad dapatkan itu adalah murni melalui wahyu. Nah, ketika masalah penyaliban, pertama kita harus sampaikan dulu. Jadi di sini untuk melihat masalah penyaliban, kita harus pahami dulu menyalib itu apa. Menurut kamus bahasa, menyalib itu adalah membunuh dengan cara digantungkan di tiang salib dan membiarkan seseorang yang tergantung itu berhukum itu sampai mati. Nah, jika seseorang yang tergantung itu dikira mati pada mati, itu artinya bukan menyalib. Nah, disinilah sebenarnya jika kita melihat bagaimana ketika Yesus sendiri ketika menjumpai murid-muridnya, beliau mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Lalu Yesus mengerti bahwa murid-muridnya itu ketakutan karena murid-muridnya menyangka bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, seperti anggapan orang Kristen bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dengan makhluk roh. Padahal Yesus mengatakan, roh tidak punya daging dan tulang seperti apa yang kalian lihat ada padaku. Lalu Yesus membuktikan dia belum mati dengan makan ikan goreng. Nah, itu menjelaskan bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah dibangkitkan dari kematian, karena jika Yesus itu bangkit dari kematian, tentu saja dia itu tidak perlu makan lagi. Tentu saja dia akan mengatakan bahwa dia itu dalam bentuk roh, tetapi sebaliknya dia mengatakan dia bukan dalam makhluk roh. Pauluslah yang mengatakan bahwa Yesus itu mati, bukan Yesus. Dan Paulus tidak mengajarkan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dengan tubuh kasar. Yesus juga tidak mengajarkan bangkit dengan tubuh kasar. Lalu bagaimana ketika Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, apakah Yesus saat itu dengan tubuh roh? Tentu saja tidak. Ya, apakah saat itu ketika Yesus mengatakan bahwa dia itu punya daging dan tulang, itu artinya bahwa dia itu dalam makhluk roh? Kan tidak. Jadi di sini membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib, bukan kata Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri mengatakan didukung oleh Yesus sendiri. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa dia itu tidak mati di tiang salib, dia itu didukung sendiri oleh Yesus. Jadi salah kaprah ketika membantah Al-Quran, sebenarnya Yesus sendiri mendukung Al-Quran bahwa dia itu tidaklah mati di tiang salib. Begitu.
Masih ada waktu. 28 detik lagi, mau dimanfaatkan? Oke, baik. Jadi jika kita lihat ya, di sini yang disalahpahami juga oleh Bro Charlie mengatakan bahwa orang lain yang digantikan. Tadi kan narasinya begitu. Padahal Al-Quran sama sekali tidak mengatakan bahwa Yesus itu digantikan dengan orang lain, lalu orang lainlah yang disalibkan. Siapa saksi matanya? Jadi tolong baca Al-Quran dulu. Al-Quran sendiri menyangkal jika Nabi Muhammad itu adalah saksi mata. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah saksi mata. Silakan lihat surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-44. Jadi murni informasi. Baik. Waktu habis, akhir laude. Sekarang untuk pihak Kristen, 3 menit berjalan setelah Anda berbicara, silakan. Ya, saya menjawab ya. Jadi ini yang Anda salah, saya bilang ya, Pak Laude ya. Sebetulnya ini waktunya belum jalan ya. Silakan. Jadi kita perhatikan waktu Yesus menampakkan diri dan dia makan ikan goreng itu belum ada Paulus loh, ya. Jadi saya menyatakan bahwa Anda ini salah kaprah, Anda tidak tahu kronologi kitab, ya. Jadi pada peristiwa Yesus itu disalibkan dan dia bangkit itu menunjukkan dirinya kepada para murid-murid itu dicatat di dalam kitab Yohanes, ya. Yohanes yang mencatatkan ini adalah murid langsung Yesus. Murid Yesus ya, Yohanes bin Zebedeus pencatat kitab Yohanes ini adalah murid langsung Yesus dan itu bukan Paulus, ya. Jadi Anda salah kaprah di sini. Nah, sekarang begini, yang waktu Yesus ditangkap, ini saya bisa tampilkan ayatnya, ya. Ini ini ada seseorang share screen, tolong dimatikan dulu. Ya, boleh, silakan. Saya, masih ya, oke. Saya share screen ya. Boleh. Bentar. Nah. Nah, jadi ini Anda harus tahu ya, ini peristiwanya waktu itu Yesus masih di Taman Getsemani ya, pada saat orang-orang itu menangkap Yesus ya. Nah, jadi dikatakan di sini, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa semua murid itu lari meninggalkan dia. Sebetulnya terjemahan aslinya adalah membiarkan itu terjadi. Jadi di sini di ayat 58 dikatakan Petrus mengikuti dia dari kejauhan. Ini, bahkan ada 2 orang lain lagi namanya Yohanes bin Zebedeus dan Yakobus. Kedua anak Zebedeus ini ada peristiwanya di sini, ya. Nah, Petrus dan kedua anak Zebedeus itu ada di sana peristiwa itu, ya. Jadi Anda jangan bilang tidak ada yang menyaksikan. Nah, kalau misalkan Anda referensinya adalah ya di sini ya, ini di kitab Lukas 14 ayat 50 yang Anda katakan. Ini peristiwanya adalah waktu Yesus ditangkap ya. Ini waktu Yesus ditangkap ya. Jadi jangan Anda bilang ini waktu Yesus disalibkan. Kalau waktu Yesus disalibkan, itu ayatnya ada 1 orang yang menyaksikan. Disebutkan kok di sini di bawah kaki salib Yesus itu ada. Nah, jadi di sini, ya. Oke, saya bentar dulu. Ini waktunya saya nggak lihat waktu nih ya. Bentar. Halo. Waktu timernya gimana ya, itu tidak nyala lagi ya? Ahibasin. Ya. Ya, jadi di background. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap, orang-orang itu bukannya murid-murid Yesus bukannya melarikan diri tidak menyaksikan. Justru pada saat Yesus disalibkan, itu semua rakyat Yahudi, murid-murid Yesus dan bahkan orang tua Yesus itu ada di situ, ya ibunya. Mungkin bapaknya sudah meninggal karena tidak disebutkan ya, tapi Maria ada di situ. Nah, jadi sebentar saya cari. Ya, Anda harus paham dulu bahwa bukan Paulus yang mengatakan itu. Nah, waktu Paulus mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan dalam tubuh rohani, itu bukan. Ini Anda salah paham. Bukan disebutkan sebagai tubuh rohani, tapi tubuh kemuliaan. Bukan tubuh rohani saja, bukan secara rohani dibangkitkannya, tetapi tubuh kemuliaan yang dia tidak mengalami pembusukan, tubuhnya tidak mengalami penuaan. Itu bedanya tubuh kemuliaan dengan tubuh rohani, ya.
Kalau rohani itu artinya tidak berjasad, roh ya. Kalau tubuh kemuliaan itu tubuhnya bisa berupa fisik, tapi dia tidak mengalami penuaan. Baik, cukup dari pihak Kristen waktu oke, di riset. Dan sekarang Akhi Laude, silakan untuk menyanggah atau mengcounter. Baik, Silakan terima kasih. Akhi Laude. Jadi di sini, Bro Charlie, ya kita lihat bagaimana ketika dikatakan di dalam Markus pasal 14:50, semua murid-murid itu meninggalkan dia lalu melarikan diri. Kita lihat reaksi mereka di Lukas pasal ke-14 ayat ke-36, bagaimana mereka itu ketakutan. Jadi reaksi murid-murid yang ketakutan itu karena mereka menyangka bahwa mereka itu melihat hantu. Padahal jelas saat itu kan Yesus tidak menjadi hantu. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti roh, ya, berbentuk tubuh rohani. Jadi yang dimaksud dengan Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 sampai dengan 40 itu, tubuh kemuliaan itu adalah tubuh rohani. Coba Bro baca dulu ayatnya itu secara lengkap ya, jangan sepotong-potong. Tolong di sini jangan menipu. Di sini kan terlalu banyak orang yang menyaksikan, tapi tolong jangan ini Bro. Coba Anda itu baca bahwa yang dimaksud Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 itu, tubuh rohani ya itu adalah tubuh kemuliaan. Itu tubuh yang abadi. Yang dimaksud itu adalah tubuh rohani, beda dengan tubuh jasmani yang akan punah. Jadi yang dimaksud dengan Paulus ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati yang tertulis di dalam Roma pasal ke-10 ayat ke-9 itu, yang dimaksud oleh Paulus, bangkit itu adalah dalam tubuh rohani. Coba Anda lihat bagaimana ketika Yesus itu menjumpai murid-muridnya, apakah Yesus itu menjumpai dalam tubuh rohani? Kan tidak. Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah aku. Lalu Yesus mengatakan, ruh itu tidak punya daging dan tulang seperti apa yang ada pada diri Yesus. Lalu Yesus membuktikan dengan makan ikan goreng itu sendiri menunjukkan bahwa Yesus itu tidaklah dibangkitkan dari kematian, tidak menjadi hantu. Lalu di sini kita lihat bagaimana murid-murid yang ke-12 itu tidak ada gunanya sama sekali. Mereka meninggalkan gurunya. Lalu yang berkontribusi untuk menyelamatkan gurunya itu ketika kita melihat di dalam Injil Yohanes, ya di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-31 sampai dengan seterusnya, mereka lah Yusuf Arimatea dan Nikodemus saja, dan juga yang lain itu, tapi bukan murid-murid yang 12 itu. Sama sekali murid yang 12 itu sama sekali tidak punya kontribusi apa-apa dalam ketika dia meminta kepada Pilatus, itu adalah Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil Yesus. Itu hanya Yusuf saja, bukan murid yang ke-12 itu. Makanya yang berkontribusi besar ya bagaimana meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasa Yesus menurut Alkitab, lalu membawanya ke makam, itu hanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus saja, bukan murid yang ke-12 itu. Ya, murid yang ke-12 itu tidak ada di situ. Ya, jadi makanya jelas ketika murid-muridnya itu menyangka bahwa yang mereka melihat itu adalah hantunya Yesus, Yesus sendiri membuktikan bahwa dia itu belumlah menjadi hantu. Dia itu tidaklah dibangkitkan dari kematian. Jadi Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dengan tubuh rohani. Coba baca yang dimaksud dengan Yesus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 itu adalah maksudnya di dalam 1 Korintus, yaitu dengan tubuh rohani, bukan dengan tubuh jasmani. Jadi Paulus tidak yakin bahwa bangkit itu dengan tubuh kasar. Baik, cukup Akhi Laude, cukup. Ya. Sorry, maaf kita dibatasi oleh waktu. Sekarang untuk pihak Kristen, silakan untuk sanggahannya. Dan counternya silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara, silakan. Anda perhatikan waktu Paulus mengatakan di 1 Korintus ini di 1 Korintus 15 ayat 44 ya. Ini tidak menyebutkan tentang Yesus dibangkitkan loh, ya. Ini tidak menyebutkan tentang Yesus ya. Jadi begini, kalau Yesus bangkit saat itu, dia makan ikan, itu memiliki jasad, memiliki roh, tubuh fisik ya, dan itu sudah dibuktikan oleh Thomas. Thomas membuktikan, dia mencucukkan jarinya ke situ ya. Terus saya mau bilang lagi, ini saya tampilkan ayat ya di sini di Yohanes 19 ayat 36 ya. Yohanes ya, ini yang Anda klaim bahwa Yusuf dari Arimatea. Yusuf Arimatea ini ya, dia salah satu murid Yesus. Tapi kenapa dia yang meminta jasad Yesus diangkat? Ini karena dia adalah, kita baca ya, Yusuf Arimatea ini di sini ada seorang Nikodemus yang dia adalah pemimpin agama Yahudi. Jadi dia berserta sama
Yusuf Arimatea itu menurunkan jasad Yesus ya, karena dia punya pengaruh ya, omongan dia pun pejabat tinggi gitu ya, jadi dia didengarkan ya. Jadi ya juga ya ini dia Yusuf sama Yusuf Arimatea dibantu sama Nikodemus. Nah ini karena Nikodemus dia punya power untuk ngomong, kalau misalkan dia yang minta diizinkan. Sedangkan kalau misalkan murid-murid yang lain, bukan berarti mereka tidak ada di situ ya, bukan berarti. Nah, jadi kalau misalkan tentang murid-muridnya itu juga ada nih di sini Yohanes 19 ayat 26. Waktu ini waktu Yesus disalibkan, bukan waktu ditangkap ya. Jadi Anda harus membedakan antara waktu Yesus ditangkap sama waktu Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan, ada murid yang dikasihnya di sampingnya dan ada ibunya. Anda bisa bantah ini? Tidak. Saksi ada, peristiwanya terjadi. Yang disalibkan adalah Yesus, ya. Ya. Ini saksinya dibukukan. Jadi Anda sudah salah paham. Waktu Yesus ditangkap, itu orang-orang memang murid-muridnya membiarkan itu terjadi. Gitu. Tapi ya kalau misalkan Anda tetap berpandangan gitu, seperti itu, saya tidak bisa melarang. Cuma yang saya pertanyakan adalah, saya juga nggak bilang bahwa Muhammad itu adalah saksi langsung kejadian ini. Justru saya mempertanyakan, adakah saksi Islam yang lain sehingga Al-Quran bisa membukukan seperti itu, mengatakan bahwa sesungguhnya yang disalibkan bukan Isa. Ya, ini sumbernya dari mana? Kok bisa dipertanggungjawabkan tidak? Baik, waktu habis. Silakan dari pihak Muslim, Ahilaude. Waktu berjalan setelah Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Jadi bro, ini sudah salah ya dalam mengutip ayat Alkitab. Mungkin nggak pernah baca Alkitab itu. Jadi ketika yang dimaksud oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9, ketika Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi maksud Paulus ketika Yesus itu ketika Allah itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu penjelasannya di dalam satu perikop yang lengkap tentang kebangkitan setelah kematian di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 sampai dengan ke-42 tadi itu yang dimaksudnya. Jadi Paulus, saya sudah tekankan tadi, Paulus tidak mengakui bahwa Yesus itu bangkit dengan tubuh kasar, tidak. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus itu, Yesus itu bangkit dengan tubuh rohani, menjadi ruh, menjadi hantu. Itu loh. Nah, sedangkan Yesus sendiri makan ikan goreng, menunjukkan kepada murid-muridnya, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi ketika Anda menyangkal Al-Quran, sebenarnya Anda salah alamat, harusnya Anda sangkal Yesus dulu. Yesus sendiri membantah jika dia itu bangkitkan dari kematian seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat ke-9 tadi. Lalu mengenai tadi katanya itu murid-muridnya itu saksi mata semuanya itu kan hanya asumsi Anda saja, bro. Jadi tolong sini ya, kita dalam diskusi itu kan kita harus tunjukkan data-datanya. Ketika saya mengutip di dalam Markus pasal ke-14 ayat 50, semua murid-murid itu meninggalkan lihat dia lalu melarikan diri. Bagaimana di dalam satu penjelasan yang lengkap di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-30 1 sampai dengan seterusnya, tidak ada satupun murid Yesus, hanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus saja yang bersusah payah untuk membujuk Pilatus untuk mengambil jasad Yesus di sana itu, sampai bagaimana kemudian Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya itu. Jadi begitu. Ya. Nah, jadi masih ada waktu, silakan dimanfaatkan 55 detik lagi. Oke. Jadi di situ dijelaskan benar bahwa Al-Quran, ya seperti yang saya katakan tadi, Nabi Muhammad itu bukanlah saksi mata. Tidak ada orang Arab yang menyaksikan kejadian 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah murni Nabi Muhammad mendapatkan informasi itu adalah lewat wahyu. Coba Anda buka di dalam surat ketiga ayat ke-44. Jadi sebenarnya Al-Quran sendiri yang menyangkal bahwa Nabi Muhammad itu saksi mata. Bukan saksi mata Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu tidak pernah menyaksikan kejadian itu. Tetapi apa informasi yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah murni dari informasi yang disampaikan oleh Yang Maha Tahu. Siapa lagi kalau bukan Tuhannya Yesus.
dan Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya seluruh para nabi, termasuk Tuhannya kita semua, termasuk apapun itu ya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, termasuk informasi kebenaran bahwa Yesus itu sebenarnya tidaklah mati di tiang salib. Jadi ini baik, cukup. Terima kasih Akhi Laude. Silakan dari pihak Kristen untuk menanggapi 3 menit berjalan, silakan. Ya, saya sudah jawab tadi. Ya, ini Anda bisa baca ya. Waktu Yesus menampakkan dirinya, itu Anda taunya Yesus makan ikan itu dari mana? Dari kitab apa? Itu kan dari kitab Yohanes, ya kan? Nah, kitab Yohanes ini dicatat oleh Yohanes bin Zebedeus yang menyebutkan waktu Yesus dibangkitkan itu Yohanes bin Zebedeus, bukan Paulus ya. Dan ini adalah saksi, dia ini saksi langsung, saksi kehidupan Yesus ya. Jadi di Yohanes 19 pun tadi saya sudah tunjukkan ya, ini tidak sembarangan. Yohanes 29 sudah Yohanes 19 ayat 26 di situ mengatakan ya. Ya, ini saya share screen ya. Saya share screen. Tolong dimatikan. Baik, waktu di pause dulu. Ya, saya share screen. Nah, jadi di sini dikatakan ya, di dekat salib Yesus ya. Ini dari ayat sebentar, Pak Cari, maaf saya potong dulu. Untuk Ikhwan Fillah, karena di sini lagi digunakan fasilitas share screen-nya, harap chatnya di minimalis dulu ya, biar nggak ketumpuk-tumpuk screen-nya sama chatnya. Baik, terima kasih Pak Charlie, silakan. Oke, ini Anda silakan baca ya, dekat salib Yesus ya. Jadi saya sudah bilang tadi sebelumnya, pada waktu Anda copy paste ya, Anda mengutip dari kitab Lukas 14 ayat 50, itu waktu peristiwa Yesus ditangkap ya. Nah, tetapi pada saat itu pun itu dibiarkan terjadi. Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes itu ada di situ. Jadi bukannya mereka lari semuanya, Petrus disebutkan di situ mengikuti dari belakang ya, sampai dia dihadapkan di imam besar ya. Waktu Yesus berhadapan dengan imam besar, belum berhadapan dengan Pontius Pilatus ya, belum. Nah, ini kejadiannya, ini sekarang yang Anda lihat di saya share screen ini saat penyaliban ya, dekat Yesus, dekat salib Yesus. Jadi dekat salib Yesus ini ya, Yesus sudah di peristiwanya penyaliban ya. Ya, ada ibunya ya, ada Maria istri Klopas dan Maria Magdalena ya. Jadi ada banyak nih ya saksinya, dan ada murid-muridnya yang dikasihinya ya. Murid yang dikasihinya ini siapa ya? Dan katanya kepada murid-muridnya ya, ayat 27 mengatakan dia masih berkata kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ada di sana ya. Anda tidak bisa mengatakan wah ini adalah asumsi saya. Enggak, saya memberikan bukti fakta. Ini adalah kitab Yohanes. Yang menuliskan kitab Yohanes bukan Paulus ya. Nah, terus kalau misalkan Anda mengatakan di Yohanes di kitab Roma, kitab Roma 10 ayat 9 dan 10 itu adalah kesaksian apabila kita bersaksi. Bukan kisahnya di sini, bukan, itu lain konteks itu. Ya, gitu aja. 15 detik. Udah nggak apa-apa, saya udah selesai. Baik, sekarang untuk pihak Muslim silakan. Akhi Laude. Terima kasih. Timer direset dulu. Sebentar, timer direset dulu. Baik, silakan Akhi Laude. Terima kasih. Jadi, yang berada di dekat salib Yesus itu bukan muridnya yang ke-12 itu. Muridnya yang ke-12 itu tidak ada gurunya, tidak loyal kepada gurunya. Mereka meninggalkan Yesus saat Yesus itu membutuhkan mereka. Jadi semuanya murid-muridnya itu, tolong buka lagi di dalam kitab King James Version, itu ada kata all. All itu artinya semua. Ya, semua murid-muridnya itu meninggalkan dia lalu melarikan diri. Silakan buka kitab King James dan LA, itu ada kata semua. Jadi semuanya di situ tanpa kecuali meninggalkan Yesus lalu melarikan diri. Bagaimana ketika kemudian Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, reaksi murid-muridnya itu ketakutan karena mereka hanya dengar-dengar kabar dari orang-orang bahwa gurunya itu telah dihukum. Mereka hanya dengar-dengar kabar dari orang-orang saja bahwa gurunya itu telah mati. Mereka hanya dengar-dengar kabar-kabar angin dari orang-orang bahwa gurunya itu telah
mati, telah dikuburkan. Lalu ketika yang nampak di hadapan mereka sesuai dengan di kitab Lukas pasal ke-14 ayat ke-3 24 ayat ke-36 itu, ya, ketika Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, artinya menjumpai murid-muridnya itu, yang mereka lihat itu, murid-muridnya kira itu Yesus itu adalah menjadi hantu, dibangkitkan dari kematian, karena kan mereka hanya mendengar-dengar kabar saja dari orang-orang itu, sesuai dengan kita lihat bagaimana di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 itu. Jadi yang mereka lihat itu adalah mereka menyangka bahwa itu adalah ruhnya Yesus, yang mana Yesus itu sudah mati lalu dibangkitkan dari kematian. Bagaimana ketika kemudian kita lihat bahwa ketika Yesus itu menunjukkan tangan dan kakinya lalu mengatakan bahwa dia itu belum menjadi ruh, itu artinya dia itu belum dibangkitkan dari kematian. Jadi saya tidak paham gitu loh, bagaimana ketika Anda mengatakan Yesus mati, sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu masih belum menjadi belum mati, dengan apa? Dengan menunjukkan tangan dan kakinya, dengan mengatakan bahwa ruh itu tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada pada diriku. Lalu dia makan ikan goreng lagi di sana itu. Lalu di sini jelas bahwa yang berkontribusi itu sebenarnya bukan murid yang ke-12 itu, tetapi hanya 2 murid saja, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus, dan murid-murid yang lain, bukan murid-murid yang ke-12 itu. Karena kan Maria Magdalena juga itu kan termasuk murid-muridnya, lalu murid-muridnya juga kan ada lagi yang lain selain dari yang ke-12 itu. Jadi bukan muridnya yang ke-12 itu. Yang ke-12 itu tidak ada gunanya itu, di saat Yesus membutuhkan mereka lalu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bagaimana janji-janji mereka sebelum itu sangat manis. Tapi ketika mereka berhadapan dengan orang-orang tentara Romawi, mereka ketakutan dan melarikan diri lalu meninggalkan gurunya. Jadi jelas bahwa ketika Pilatus mengatakan bahwa yang dimaksud Yesus itu bangkit dari kematian itu adalah bangkit dengan tubuh ruh. Terus Paulus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dengan tubuh kasar, bertentangan dengan kata Yesus. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya, itu jelas bahwa dia itu tidaklah dibangkitkan. Baik, waktu habis. Ahi Laude, maaf. Kita dibatasi waktu. Silakan untuk pihak Kristen. Ya, halo. Sebentar. Saya coba tampilkan ini ya. Boleh. Tadi saya udah bilang ya, Pak Laude ya, saya sudah bilang pada Lukas 14 ayat 50 yang Anda kutip, itu saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani ya, bukan disalibkan ya. Saya sekali lagi ngomong ya, Anda baca Alkitab yang benar ya, ada kronologi kisahnya, waktunya itu berbeda ya, bukan saat Yesus disalibkan, murid-muridnya itu dan itu juga maknanya bukan Yesus itu ditinggalkan lari, enggak, tapi makna kata aslinya adalah Yesus dibiarkan ditangkap, ya. Jadi saya coba tampilkan ayatnya, bentar, saya tampilkan leksikonnya ya. Saya tampilkan leksikonnya, itu dari Matius 26 ayat 56 ya. Ini saya share screen ya. Bentar dulu, saya perbesar dulu. Share screen ya. Jadi kata yang digunakan di situ adalah the disciple left him and fled. Jadi waktu ini murid-muridnya, kata yang digunakan adalah apentes dan fled ini flee ya. Kata flee ini epugon. Nah, ini maknanya saya coba klik di sini ya. Untuk leksikon ini ada namanya konkordansi, kita bisa mempelajari makna sebenarnya apa ya. Ya, ini kan flee, escape, son, artinya adalah ya escape, membiarkan. Nah, jadi waktu ini nge-lag ya. Nah, saya nggak bisa. Nah, ini maknanya punya makna membiarkan itu terjadi ya. Ini kata yang digunakan adalah membiarkan itu terjadi seperti itu. Jadi bukannya berarti mereka itu lari terus mereka nggak tahu itu terjadi, itu mereka ngikutin loh. Ya tadi saya di Matius 26-nya
Ayat 58 ini Petrus mengikuti dia dari jauh, ini masih terjadi. Ini waktu penangkapan ya. Jadi Anda jangan salah menafsirkan. Ini rancu kalau misalkan Anda bilang waktu Yesus disalibkan nggak ada murid-muridnya, dan kalau misalkan Anda bilang murid-muridnya yang itu bukan murid-murid yang 12, itu ngawur kalau Anda bisa berkata gitu. Itu nggak ada seperti itu. Jadi waktu murid-muridnya dia semua termasuk ya, jadi seluruh bangsa Yahudi pun ada di situ menyaksikan. Semua bangsa Yahudi ada di situ menyaksikan. Dan kalau misalkan saya tidak meragukan ya, di sini ada kisahnya waktu Yesus sudah dikafani. Nah Anda sini berpolemik sendiri, Anda sendiri mengatakan waktu ada Yusuf Arimatea dan Nikodemus, ya ini yang diangkat itu mayat Yesus loh. Anda baca, ini berarti sudah mati. Anda menyetujui kalau misalkan Anda mengutip dari kata ini dari murid yang menurunkan, ya. Jadi Anda udah mengakui bahwa Yesus itu disalibkan, mati, itu udah mati itu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda masih bilang, oh Yesus tidak dibangkitkan, tidak mati, lu itu Anda setuju kalau yang di situ adalah Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Baik, oke, waktu habis. Moderator ingatkan lagi, ini adalah 2 sesi terakhir sebelum closing statement. Jadi dari pihak Muslim mempunyai kesempatan 2 kali, dari pihak Kristen mempunyai kesempatan 2 kali juga. Habis itu closing statement karena udah hampir mau 1 jam ya. Jadi silakan untuk pihak Muslim menanggapi dan waktu berjalan setelah Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang saya maksudkan di dalam Alkitab, ketika saya mengutip ayat-ayat Alkitab bahwa Pilatus itu meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus, saya hanya mengutip Alkitab, tetapi saya tidak meyakini bahwa Yesus itu mati di tiang salib. Saya hanya mengutip ayat-ayat Alkitab untuk mendukung bahwa sebenarnya murid-murid yang ke-12 itu adalah murid-murid yang tidak ada gunanya. Hanya Yusuf Arimatea dan murid-muridnya yang lainlah yang berkontribusi untuk menyelamatkan Yesus. Sedangkan murid yang ke-12 itu meninggalkan gurunya lalu melarikan diri. Lalu bagaimana ketika tadi saudara sebenarnya tidak memahami Alkitab saudara sendiri? Di dalam Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 dan seterusnya itu, coba baca di dalam pasal ke-23 ayat ke-52. Jadi itu sama ketika murid-muridnya itu Yusuf itu meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil mayat Yesus menurut Alkitab ya. Jadi ini jangan jangan diputarbalikkan lagi. Saya hanya mengutip ayat Alkitab di sini. Nah, lalu di sini maaf, yang saya ketika maaf, saya minta maaf, saya tolong dengar dulu, tolong Anda share screen ayatnya, saya silakan Anda mendapatkan tambahan 30 detik ya, tapi Anda tolong share screen ayatnya ya, jangan ngomong gitu soalnya Anda salah menyebutkan ayatnya tuh. Anda tampilkan, Anda share screen. Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 itu adalah itu cuma sampai ayat berapa? Dan itu kita salah mengutip. Pause dulu. Sebentar. Gini, dalam rule of the game-nya tadi pihak Muslim nggak pernah gitu. Jadi kalau kamu mau menanggapi nanti di waktumu sendiri. Iya, jadi nggak boleh kamu menyangka di sela-sela pihak narasumber menjelaskan. Maaf, peraturannya adalah kalau misalkan di sela Anda mendapatkan waktu tambahan. Oke, nggak apa-apa. Tapi tolong saya di mana saya ngomong bahwa enggak di bab seperti itu. Kalau misalkan saya kemarin nggak sekarang. Oke, ya sudah. Sekarang saya minta tolong tampilkan ayatnya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, udah gini. Tolong tampilkan. Gini dulu. Saya clearkan dulu. Jadi gini. Anda salah nyebutin ya udah. Nggak apa-apa. Di sini ada moderatornya. Kamu tenang aja, semua tenang. Saya usahakan untuk adil ke semuanya. Jadi digunakan etika ketika pihak lain menjelaskan, biarlah dia menggunakan waktunya sendiri, gitu. Gini, kita membebaskan narasumber itu menjawab dengan jawaban yang dia suka, dengan cara yang dia suka. Ya, jadi nanti pihak gini sebentar. Enggak gini. Kamu sebentar dulu. Jadi
kamu mau suka atau tidak, yang diedukasi adalah netizen. Sasarannya netizen, gitu. Jadi dari pihak Kristen maupun Islam sendiri itu boleh dibebaskan menggunakan cara yang paling disukai untuk menjawab atau untuk menyatakan argumentasinya, selama itu tidak keluar dari diskusi kita, temanya apa. Jadi silakan Ahi Laude untuk meneruskan kembali. Maaf tadi diinterupsi. Silakan Ahi Laude. Terima kasih. Jadi bro ini tidak paham tentang Alkitab sendiri, bahwa ketika saya mengutip pasal 24 dalam Lukas pasal ke-20 24 ayat ke-36 itu adalah kejadian setelah penyaliban, bukan sebelum penyaliban atau saat di Taman Getsemani, itu setelah penyaliban. Silakan buka lagi di ayat ke-52 di dalam Injil Lukas itu tadi. Itu adalah setelah peristiwa penyaliban. Bagaimana setelah peristiwa itu murid-muridnya ketakutan karena menyangka bahwa gurunya itu bangkit dari kematian. Yesus sendiri menyangkal jika dia itu bangkit dengan mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Yesus punya daging dan tulang. Ya, Yesus makan ikan goreng. Paulus sendiri mengatakan Yesus itu bangkit dengan tubuh rohani. Di dalam 1 Korintus yang pasal 15 ayat ke-35 dan ke-42 untuk menjelaskan di dalam Roma pasal ke-10 ayat 9 tadi tentang kebangkitan Yesus itu. Jadi Pauluslah orang pertama yang menggandakan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, bukan orang lain. Jadi di sini saudara sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus, bukan Yesus. Yesus sendiri menyangkal jika dia itu bangkit dari kematian dengan mengatakan ruh itu tidak punya daging dan tulang seperti apa yang ada padaku. Lalu dia mengatakan, rabalah aku karena ruh tidak punya tulang dan daging seperti yang ada padaku, dan makan ikan goreng. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Yesus itu bangkit, mengikuti kata Paulus, yaitu bangkit dengan tubuh rohani, kan sudah salah itu. Ada ikut Yesus atau Paulus di sini? Jadi di sini sangat jelas ya bahwa sudah terlalu banyak penyesatan sehubungan dengan kisah Yesus ini. Ya, tapi dalam hal ini oke lah, kita menghormati keyakinan mereka, tetapi kita harus bedakan dulu antara keyakinan dan kebenaran. Karena kita percaya dan meyakini kadang-kadang sesuatu itu, tetapi itu belum tentu benar. Nah, untuk dalam hal inilah ketika Al-Quran menyangkal bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib sesuai dengan kitab Al-Quran pasal ke-4, surat ke-4 ayat 157, ternyata tidak usah jauh-jauh untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Yesus sendiri mendukung kebenaran Al-Quran bahwa dia itu tidaklah bangkit dari tiang tidak mati di tiang salib dan tidak dibangkitkan dari kematian, karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu berbentuk ruh, seperti apa kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-35 untuk mendukung pernyataannya bahwa Yesus itu mati dan bangkit dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat. Baik, waktu cukup, waktu habis. Silakan dari pihak Kristen untuk menggunakan waktunya. Silakan. Saya lihat Anda ya Pak Laude, Anda mengutip dari kitab Yohanes ayat 24 ya, pasal 24 ya, dari ayat 38 ya, ayat 37 sampai 40 41 ya, waktu Yesus makan ikan goreng. Tapi Anda meniadakan kitab Lukas dari pasal 23. Kitab Lukas pasal 23 ayat 50 sudah mengatakan di sini adalah seorang yang bernama Yusuf Arimatea ini. Ia anggota majelis besar yang saya sudah mengatakan. Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini dia punya posisi ya, makanya dia bisa berkata kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Dan kitab Lukas ini sudah menyatakan dengan jelas bahwa Yesus itu sudah jadi mayat di sini. Jadi kalau misalkan Anda bilang, Yesus sendiri menyatakan bahwa dia tidak mati, loh bagaimana ceritanya itu? Tetapi waktu Yesus tampil di hadapan para murid-muridnya itu, dia menunjukkan dengan sengaja, dia menunjukkan ini karena bukti keilahiannya dia bisa membuktikan bahwa yang dilihat itu adalah orang yang sudah bangkit dari kematian. Tapi kenapa dia itu bisa membuktikannya? Dia makan ikan loh. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus memang kalau Anda mengutip dari Alkitab, Anda tidak bisa meniadakan ayat-ayat sebelumnya ya. Ini saya share screen lagi ya. Oke, bentar. Saya share screen. Tolong dimatikan dulu share screen-nya ya. Bentar ya. Oke, silakan. Ya. Waktu ya, jadi di sini masih sisa 1 menit 28 detik, silakan. Ya, di sini ini
kitab Lukas 23. Kitab Lukas 23, saya sudah katakan tadi tentang Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu seorang yang berposisi tinggi. Dia ngomong sama Pilatus, ya. Dia meminta mayat Yesus di sini. Dia di sini tidak dikatakan bahwa Yesus itu sedang sekarat atau gimana atau masih hidup, tidak. Dikatakan di sini dengan jelas, ini mayat Yesus, ya. Jadi kalau misalkan Anda berpolemik mengatakan bahwa ya ini saya stop share screen-nya biar waktunya kembali berjalan, ya. Saya bersikap adil. Nah, maksudnya kalau misalkan Anda berpolemik mengatakan ini loh ayatnya mengatakan itu, Anda copy paste tapi dengan jelas bahwa Anda meniadakan ayat-ayat yang sudah mengatakan fakta-faktanya itu, dan itu nggak bisa terjadi seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, ya, dalam diskusi kita ini kita tidak membahas Alkitab. Saya mempertanyakan sumber-sumber Al-Quran bisa mengatakan seperti itu. Bagaimana Anda mengkonfirmasinya? Ya, Anda menceritakan tentang seorang Bani Israel loh, yang lahir dan mati di awal abad pertama, ya. Tapi kesaksian di Al-Quran itu tidak pernah bisa dikonfirmasikan. Tidak ada bukti-bukti sejarahnya, ya. Teorinya Rudyard Kipling itu kita bisa pergunakan what, when, where, who, and how, ya. Jadi teori ini kita gunakan. Baik, waktu habis. Ini adalah sesi terakhir karena nanti di closing statement itu tidak boleh ada pertanyaan baru, ya. Jadi hanya summary dari hasil diskusi baik Kristen maupun pihak Islam. Sesi terakhir ini harap digunakan oleh kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya untuk menjelaskan atau counter. Silakan untuk pihak Muslim. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertama-tama ya kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan Al-Quran dengan arti kata menyalib itu, bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib, itu maksudnya. Jadi itu coba Anda juga punya KBBI atau kalau tidak punya bisa di-download. Kamus apa saja Anda bisa kutip itu. Apa itu arti kata menyalib itu? Yaitu membunuh dengan cara digantungkan di tiang salib sampai dengan mati. Lalu ketika Anda mengutip di dalam Lukas pasal ke-24 pasal ke-23 ayat ke-52 tadi dan 53, saya heran gitu. Kenapa Anda tidak mengutip di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-38? Karena itu sama konteksnya, yaitu Yusuf Arimatea itu murid Yesus, tetapi ia secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, ya. Nah ini, jadi sebenarnya di sini Yusuf Arimatea itu secara sembunyi-sembunyi meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus. Jika Yesus itu sudah mati, untuk apa secara sembunyi-sembunyi lagi? Wong sudah mati kok. Jadi di sini sebenarnya menunjukkan bahwa saat itu Yesus itu belum mati karena secara sembunyi-sembunyi. Ya, kita bisa lihat bagaimana Pilatus sendiri itu merasa ragu, ya. Pilatus sendiri ragu ketika mendengar dari informasi tentara jika Yesus itu sudah mati. Lalu Pilatus menanyakan, benarkah Yesus sudah mati? Bayangkan, ya, saksi mata saja itu Pilatus itu sendiri ragu dengan peristiwa itu. Bagaimana kita yang hadir 2000 tahun setelah itu, ya, informasi dari hal ini hanyalah Al-Quran. Sekali lagi, ya, Al-Quran itu bukanlah bukti kebenaran, saudara, ya, tetapi Al-Quran itu adalah informasi kebenaran. Nah, bagaimana untuk membuktikan informasi kebenaran Al-Quran? Tentu saja kita mengambil sumber di luar Al-Quran, Alkitab. Jadi saya sudah buktikan tadi bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib, dan Yesus sendiri membantah jika dia itu bangkit dari kematian. Lalu bagaimana informasi lain di dalam buku yang lain, Barbara Thiering dalam bukunya Jesus the Man, Burton L. Mark, dan banyak pakar sekali saya punya, itu mendukung bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah mati di tiang salib. Jadi banyak sebenarnya informasi di luar itu yang menunjukkan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib dari para pakar, termasuk Barbara Thiering, Burton L. Mark, Richard Lincoln, dan banyak buku lah, termasuk The Messianic Legacy, kemudian The Holy Blood and Holy Grail. Kalau saudara nggak punya, saya akan kirimkan bukunya. Ini referensi dari para pakar, termasuk Barbara Thiering. Ya, saya kutip satu saja sumber dulu. Sebenarnya masih ada banyak sumber. Barbara Thiering itu adalah salah satu dari banyak pakar yang meneliti 20 lebih tahun hidupnya itu untuk mempelajari sejarah Yesus dan naskah laut mati. Di dalam bukunya itu, di halaman ke-154, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib, dia sembuh dari efek racun, lalu diselamatkan oleh murid-muridnya itu untuk melarikan diri. Jadi sebenarnya di sini saya kutip dari informasi Alkitab dan sumber eksternal,
untuk membenarkan Al-Quran bahwa sebenarnya Yesus itu selamat dari usaha pembunuhan melalui tiang salib, dan gugurlah doktrin keselamatan yang selama ini diciptakan oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 9 tadi, termasuk dengan... Baik, terima kasih Ajlode. Silakan untuk pihak Kristen 3 menit terakhirnya. Saya menyimpulkan, ini terakhir ya giliran saya. Jadi saya sudah membuktikan, saya memberikan ayat-ayat fakta yang membuktikan bahwa Anda itu cuma membaca Alkitab tidak menyeluruh ya, cuma copy paste ya, dengar aja, mengambilnya separuh-separuh. Dan fakta ya yang tidak terbantahkan bahwa Yesus diturunkan oleh Yusuf dan Nikodemus di situ sudah disebut mayat ya, bukannya masih hidup ya. Jadi ini tidak bisa terbantahkan. Dan kalau misalkan Anda mempermasalahkan tentang Nikodemus dan Yusuf ini sembunyi-sembunyi, memang mereka harus sembunyi-sembunyi karena mereka kan mereka adalah orang Yahudi, mereka adalah majelis Sanhedrin, posisi atas, tetapi mereka membela Yesus, mereka mau membalsam Yesus dengan ramuan-ramuan ya. Itu makanya Yusuf Arimatea sudah membawa mur dan kemenyan di situ ya, di Yohanes 19 ayat 39 itu 40 ya. Jadi itu sebetulnya fakta yang membuktikan kalau Anda mengutip dari situ, Yusuf Arimatea sudah mempersiapkan itu ramuan untuk membalsam mayat ya. Jadi itu beratnya adalah sekitar 50 kati, itu berat, itu bukan cuma untuk mengobati luka ya. Nah, terus kalau misalkan Anda mempermasalahkan doktrin keselamatan, Anda silahkan buka dari Kejadian 3 ayat 15, itu sudah dinubuatkan semuanya seperti itu. Jadi ini bukan masalah Paulus ngomong apa. Saya berani untuk membuktikan kalau misalkan kekristenan tanpa ada Paulus tidak pernah lahir atau bagaimana, Yesus tetap disalibkan, Yesus tetap mati menebus dosa dengan doktrin-doktrin yang keselamatan yang sudah dinubuatkan ya. Jadi saya bisa buktikan itu ya. Saya tidak membela Paulus. Kita boleh dibuat sesi berikutnya, andaikan Paulus tidak pernah ada ya. Apakah kekristenan tetap ada? Apakah Yesus tetap mati? Apakah Yesus tidak ada atau bagaimana? Saya berani buktikan ya. Jadi fakta-fakta yang saya berani simpulkan bahwa Al-Quran, Anda sendiri sudah mengatakan bahwa Al-Quran bukan bukti kebenaran. Kita tidak bisa membuktikan apapun yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi Anda selalu merujuk kepada Alkitab, tetapi cara Anda membahas Alkitab itu saya sudah bantah. Anda tetap berpikiran pada saat penangkapan Yesus itu semua muridnya tidak ada, dan itu salah ya. Jadi saya sudah buktikan murid-muridnya ada di situ dan mengikuti. Dan kalau misalkan Anda klaim tentang peristiwa penyaliban, saya sudah buktikan, ayat-ayatnya jelas. Yesus mati, saya sudah tunjukkan ayatnya, buktinya jelas ya. Jadi waktu Yesus bangkit pun dia membuktikan diri, dia bangkit, itu sudah dibuktikan. Baik, waktu habis, terima kasih. Sekarang waktunya sesi untuk closing statement, dan di closing statement ini tidak boleh membuat pertanyaan baru. Nah, untuk tadi sesi opening statement dimulai dari pihak Muslim, maka untuk closing statement ini akan dimulai dari pihak Kristen. Silakan untuk pihak Kristen untuk menggunakan waktu 3 menitnya dan dikuatkan poin-poin yang didiskusikan tadi dalam waktu 3 menit terakhir ini. Silakan. Ya, closing statement saya adalah Alkitab tetap terbukti kebenarannya, tetapi kalau misalkan Anda mau mempelajari Alkitab, jangan meniadakan bukti-bukti ayat-ayatnya ya. Itu seperti Anda berlaku seperti kriminal. Kriminal di pengadilan meniadakan barang bukti ya. Tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Anda tidak bisa meniadakan fakta-fakta ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus sudah mati, disalibkan, disaksikan seluruh bangsa Yahudi dan oleh seluruh pasukan Romawi. Ya. Dan kalau misalkan Anda tadi mempermasalahkan tentang Pontius Pilatus meragukan, mana ayatnya? Anda harus bisa membuktikan. Jangan Anda cuma ngomong kayak gitu, tapi tidak bisa ada faktanya. Dan itu tidak bisa dibenarkan ya. Terus ya sebagai closing statement saya, iman saya terhadap Yesus itu teruji
saya yakin apa yang dikatakan Alkitab itu benar, ya. Saya sudah membuktikan semuanya. Tetapi kalau misalkan saya diyakinkan untuk mempercayai Al-Quran, saya masih sangat meragukan keraguan yang sangat besar itu, ya. Jadi Anda menceritakan tentang siapa ini? Tentang Isa. Isa itu siapa? Arti namanya apa? Lahir dari leluhur keturunan siapa? Bangsa siapa? Zaman pemerintahan siapa? Tahun berapa dia hidup? Nah, fakta itu tidak dihadirkan di dalam Al-Quran, ya, karena sebetulnya setiap nama Ibrani, bahkan Yesus, Yehoshua, Hamasiah, itu punya makna bahwa Yahweh, Yod-Heh-Vah, juru selamat, itu ada artinya. Kita nggak bisa sembarangan. Kalau saya tanya Anda apa seperti itu, Anda tidak bisa membuktikan. Dan ini adalah satu gap yang besar sekali. Anda tidak bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dengan seperti itu. Terus nanti kita kembali lagi, ya, saya pastikan bahwa yang diceritakan ini adalah orang Israel, lahir pada abad pertama, mati dan disalibkan. Terus ada fakta-fakta sejarah yang di kitab-kitab pseudepigrafa, kitab-kitab yang diragukan, tetapi masih tetap dibukukan, ya. Kitab-kitab pseudepigrafa ini bercerita tentang Yesus, tetapi tetap tidak diakui kebenarannya, ya. Nah, sekarang ada kitab lain lagi pada abad ke-7 berbahasa Arab di Arab mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Oh, tanda tanya besar. Anda bisa membuktikan tidak? Tidak bisa. Itu lagi gapnya sangat besar. Sangat saya sayangkan adalah Al-Quran sangat minim bukti fakta-fakta sejarah. Kalau tidak bisa dikatakan menipu, saya sangat sayangkan Al-Quran tidak memiliki bukti-bukti sahih fakta sejarah yang kredibel. Baik, waktu habis. Oke. Silahkan dari pihak Muslim untuk menggunakan 3 menit terakhirnya dan dikuatkan poin-poin yang penting, dan silahkan dimulai setelah Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah disalibkan dan tidak mati di tiang salib, dan orang-orang Yahudi itu ragu, ya, dan mereka tidak pula yakin telah membunuh Yesus itu sebenarnya sudah dijelaskan sendiri bagaimana Pilatus sendiri ragu, ya. Jadi saudara ini nampaknya tidak pernah membaca Alkitab, ini mungkin jarang, ya. Silakan buka di dalam Injil Markus pasal ke-15 ayat ke-44 bahwa Pilatus sendiri itu ragu, dia merasa heran, ya. Lalu di sana dia mendengar bahwa silakan baca di dalam Markus pasal 15 ayat 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus itu sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Ini Pilatus sendiri merasa heran ini, ya. Jadi Pilatus sendiri yang merupakan saksi mata di sini merasa heran tentang kejadian itu. Jadi di sini jelas orang-orang Yahudi sendiri merasa ragu. Kita tahu bahwa bagaimana setelah itu dia meminta kepada Pilatus untuk menjaga kubur Yesus, tetapi saat itu sudah tidak ada lagi Yesus di sana. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa Yesus sendiri di dalam ayat Alkitab tadi dia mengatakan bahwa dia itu belum menjadi ruh, karena orang yang dibangkitkan dari kematian seperti kata Paulus itu adalah orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk ruh. Yesus juga mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu dalam bentuk ruh. Kita lihat di dalam Lukas pasal ke-20 ayat ke-27. Lalu bagaimana Yesus sendiri mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi di situ Yesus sendiri mengatakan bahwa saat itu dia itu belum mati. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib, itu jelas sendiri bahwa itu mendukung kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, ya, seperti yang ada salah pahami, Al-Quran itu bukanlah saksi mat, bukanlah buku sejarah yang mencatat tentang biografi seseorang dari lahir kemudian sampai dengan matinya. Al-Quran bukan buku cerita seperti Bible itu. Bible itu kan buku-buku cerita yang dikutip dari karangan tulisan-tulisan orang. Bisa dilihat di dalam Lukas pasal ke-1 itu, bagaimana redaksinya di sana. Jadi di sini Al-Quran itu adalah informasi kebenaran. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, ya, saya sudah buktikan dari sumber-sumber para arkeolog, termasuk dari sumber-sumber Alkitab, ya, untuk membantah bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah disalib. Beliau tidak mati di tiang salib. Jadi sekali lagi ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib, sebenarnya Alkitab sendiri
mengindikasikan itu. Belum lagi didukung oleh para pakar, ya seperti Barbara Thiering, ya, dan juga banyak pakar yang lain. Lalu ketika sumber-sumber Yahudi yang selalu Anda banggakan, ya, Flavius Josephus dan segala orang-orang Yahudi dan Romawi juga memang meyakini bahwa Yesus itu mati, karena kan itu sesuai dengan maunya mereka. Ketika di dalam surat keempat ayat 157 mereka mengatakan bahwa Yesus mati, ya mereka mengatakan bahwa Yesus itu sudah mati, padahal mereka sendiri meragukan itu. Mereka tidak mau meyakini bahwa Yesus itu masih hidup, karena itu sama saja menelanjangi diri mereka sendiri. Itulah sebabnya. Baik, terima kasih. Saya moderator mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada semua ikhwan fillah yang ada di sini sudah membantu diskusi ini berjalan dengan baik, dan kepada kedua narasumber juga saya mengucapkan terima kasih sudah membuat diskusi ini berjalan dengan baik. Tidak ada yang kalah dan menang dalam diskusi ini. Semua dikembalikan kepada para netizen dan ikhwan fillah semua di sini untuk kembali mencermati dan berpikir tentang apa yang didiskusikan sebelumnya. Jadi akhirul kalam, moderator mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moderator kembali kepada host. Silakan. Terima kasih Ustaz Laude. Hidup Ustaz Laude.